Zimbabwe. Mengapa negara-negara miskin tidak bisa mencetak lebih banyak uang? Pada tahun 2000-an, diktator Zimbabwe Mugabe menerapkan reformasi pertanahan, namun ternyata malah menjadi bencana. Redistribusi lahan dari pemilik perkebunan berkulit putih ke masyarakat adat yang kurang berminat bertani menyebabkan penurunan tajam dalam sektor pertanian di negara tersebut. Selama 9 tahun berikutnya, hasil pertanian Zimbabwe berkurang setengahnya, sehingga negara ini berada dalam posisi yang sulit. Kemudian Mugabe punya ide, daripada meminjam uang dari luar negeri, mengapa tidak mencetak uang dalam jumlah yang banyak? Kemudian uang yang baru dicetak itu dapat digunakan untuk membeli barang, sehingga merangsang perekonomian. Lalu bagaimana akhirnya? Inilah yang sebenarnya terjadi saat itu. Tiba-tiba karena punya banyak uang, warga Zimbabwe mulai berbelanja barang. Banyak barang yang tadinya sangat mahal, kemudian menjadi sangat murah. Akibatnya terjadi lonjakan permintaan. Dunia usaha di Zimbabwe melakukan segala upaya untuk meningkatkan produksi untuk memenuhi permintaan yang diharapkan. Namun mengingat perekonomian negara ini terutama bergantung pada pertambangan dan manufaktur dasar, hal ini menjadi kondisi yang sangat menantang. Karena permintaan tinggi karena banyaknya uang yang beredar, akibatnya barang mulai langka. Banyak orang harus bersaing satu sama lain untuk mendapatkan suatu barang. Akibatnya, segala sesuatu yang persediaannya terbatas menjadi semakin mahal. Harga komoditas mulai naik tajam. Fenomena ini merupakan konsekuensi dari pencetakan uang yang lebih banyak, yaitu inflasi. Upaya untuk mengalirkan uang dalam jumlah besar ke dalam perekonomian tidak membuat masyarakat menjadi kaya, namun justru membuat nilai mata uang negara terdevaluasi berkali-kali lipat. Jika gaji kemarin masih bisa mencukupi biaya hidup, maka gaji 1 bulan berikutnya bahkan tidak mampu menutupi biaya sepotong roti. Meskipun kondisinya demikian, pemerintah Mugabe tetap terus mencetak uang dalam pecahan yang semakin tinggi. Sampai-sampai pemerintah Zimbabwe mengeluarkan uang kertas senilai 1.000 miliar dan perekonomian Zimbabwe secara resmi runtuh. Pada saat itu, masyarakat Zimbabwe sudah benar-benar kehilangan kepercayaan terhadap mata uang lokal mereka. Mereka mulai beralih ke perantara pembayaran lain yang lebih stabil seperti uang dolar Amerika Serikat atau Bitcoin. Dengan aset-aset ini, mereka dapat mulai menabung dengan aman tanpa takut aset mereka kehilangan nilainya dalam semalam sebanyak 100 kali lipat. Namun praktek mencetak uang lebih banyak tidak selalu dipandang negatif. Inflasi yang terkendali dapat merangsang konsumsi, sehingga mendorong peningkatan produksi dan pembangunan ekonomi. Selain itu, serupa dengan proses yang disebutkan di atas, daya beli masyarakat akan meningkat secara bertahap seiring dengan semakin banyaknya uang yang dicetak dan diedarkan. Permintaan yang meningkat selanjutnya akan mengalir masuk ke perusahaan dan membantu mereka mengembangkan bisnisnya. Namun karena kurangnya pengetahuan ekonomi mendasar, kebijakan Mugabe menyebabkan bencana perekonomian bagi Zimbabwe. Hingga saat ini, negara tersebut masih berjuang untuk mendapatkan kembali kepercayaan masyarakatnya dan pasar internasional terhadap mata uang domestiknya.